khalaqal insana min zakari wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhir-akhir ini persaudaraan antar warga negara menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif NKRI, anti kebinekaan terhadap kelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lain dituduh untuk berusaha menepis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa miris keadaan negara Republik Indonesia tercinta saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, ras, bangsa, ataupun agama, membuat bangsa Indonesia tenggelam dalam ranah yang begitu menyedihkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberagaman merupakan sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, atau pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup bersama dalam suatu negara kesatuan sebagai bangsa yang merdeka atas dasar kebangsaan dan persaudaraan. Atas dasar inilah tertarik hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Merajuk Ukhuwah Menggapai Berkah. Sebagai rujukan awal, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh Qari'ah kami sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
sayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Menurut Muhammad Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah halaman 617, beliau menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk pada struktur sosial yang paling besar dan beragam, yaitu suku dan bangsa atau nation and tribes. Demikianlah yang diungkapkan oleh Syekh Qurb dalam tafsirnya Fil Zilalil Quran, yakni pada jilid 19 halaman 401 sampai 402. Beliau menjelaskan bahwa kata lita'arofu yang berarti kehormatan, bahwasanya setiap manusia dituntut untuk saling mengenal, bukan menimbulkan perpecahan, bahkan perselisihan, gontok-gontokan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Indonesia memiliki beragam ras, suku, agama, dan golongan. Dengan banyaknya perbedaan dan keragaman di tengah-tengah kehidupan kita, diperlukannya konsep ukhuwah yang menjadi dasar untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat maupun bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga terciptalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, saat ini generasi kita, bangsa kita tengah dirusak oleh ulah sebagian atau sekelompok orang yang melakukan tindakan yang telah jauh dari konsep ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pendiri bangsa ini. Mengatasnamakan NKRI, namun merobek Ibu Pertiwi. Mengatasnamakan ras, suku, agama, dan golongan, namun menciderai persatuan dan kesatuan. Bukankah pepatah mengatakan, Tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta. bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Sejak 14 abad yang silam, Islam telah membangun peradaban dunia atas persaudaraan dan kebersamaan. Lantas, bagaimanakah konsep Al-Quran tentang merajut ukhuwah menggapai berkah? Agar terjalin tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami sebagai berikut. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Fa
firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun ashabul nujum ayat tadi, karena ada dua orang kaum muslimin yang bertikai, kemudian marahlah dari kaum tersebut, sehingga pada akhirnya turunlah ayat yang telah dibacakan tadi sebagai perintah untuk perdamaian dan meninggalkan pertikaian. Menurut Muhammad Mustafa Al-Marahji, jilid 9 halaman 31, beliau menjelaskan bahwa menurutnya kita semua mukmin itu bersaudara dan perdamaian wajib kita lakukan. Diriwayatkan dari Syahid bin Mansur Ibnu Jarir yang bersumber dari Imam Malik. Sejalan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adab. Bersatu itu akan membawa rahmat, berpecah itu akan membawa bencana. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah halaman 677. Sebagaimana semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uraian demi uraian dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman dalam kebangsaan merupakan perwujudan dan sikap iman yang benar, serta rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Persaudaraan dalam kebangsaan merupakan sikap perwujudan iman yang benar, yakni sikap toleransi antar warga negara dan rela berkorban demi negara Indonesia tercinta menuju Indonesia Jaya. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Burung merpati terbang tinggi, Hinggap sebentar di ranting akasya. Sampai di sini syarahan kami. semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.